Dulu dia merasa bisa memainkan perasaanmu seenaknya, tapi semesta punya cara mengejutkan untuk membalikan keadaan. Sekarang, orang yang dulu meremehkan cintamu justru datang mengemis perhatian dan pengakuan darimu. Kenapa semua ini bisa terjadi? Apakah ini karma cinta yang sedang bekerja? Atau justru ini awal dari babak baru yang mengejutkan dalam hubungan kalian? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema awalnya pemain cinta ini meremehkan kamu, tapi pada akhirnya dia berbalik untuk mengemis perhatian darimu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Hubungan ini pada awalnya tampak seperti sebuah permainan yang penuh dengan ketidaktentuan dan rasa ingin tahu yang tak berujung, yang seolah-olah hanya sebuah pengalaman sementara bagi dirinya. Sosok Page of Pentacles saat itu menggambarkan seseorang yang masih berada dalam tahap awal perkembangan emosional, yang belum sepenuhnya matang dan berwawasan dalam menyikapi perasaan dan hubungan. Dia cenderung ingin mencoba-coba, ingin mengeksplorasi, dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi tanpa adanya komitmen yang pasti dan terikat. Penuh rasa ingin tahu, tetapi juga diselimuti oleh keraguan-raguan yang mendalam. Ia melihatmu sebagai sosok yang menarik dan memikat, namun belum cukup berharga untuk diperjuangkan secara tulus dan serius. Kamu dianggap sebagai seseorang yang mudah ditebak, yang mudah dimiliki dan dimanfaatkan, sehingga dia merasa bahwa mempermainkan perasaanmu bisa dilakukan tanpa risiko besar dan tanpa konsekuensi yang serius. Dalam benaknya, kamu hanyalah sebuah objek yang bisa dengan mudah dipantau, digoda, dan diperlakukan sesuai keinginannya, karena dia yakin bahwa kamu tidak akan menuntut banyak dan tidak akan menuntut kejelasan dalam hubungan ini. Ia merasa bahwa kamu adalah sumber kesenangan sesaat, sebuah objek yang bisa diambil dan ditinggalkan sesuai dengan keinginannya tanpa perlu merasa bersalah, karena baginya, kamu hanyalah sebuah permainan yang menambah warna dalam hari-harinya yang penuh dengan ketidakpastian dan keinginan sesaat. Namun, seiring berjalannya waktu dan permainan ini berlanjut, tanpa ada perubahan yang berarti, muncul gejala bahwa semuanya tidak akan berlangsung selamanya. Five of Wands muncul sebagai simbol konflik batin dan pertarungan ego yang semakin memanas, baik di dalam dirinya maupun di antara kalian berdua. Konflik ini tidak hanya bersifat eksternal, seperti pertarungan di dunia nyata, tetapi juga internal, yang memperlihatkan bahwa dia mulai merasakan adanya ketidakharmonisan dalam dirinya sendiri. Setelah menjauh, bersikap dingin, atau bahkan berperilaku acuh tak acuh padamu, dia justru terjebak dalam sebuah dunia yang penuh dengan persaingan, drama, dan energi yang tidak stabil. Dunia di sekitarnya berubah menjadi medan pertempuran yang penuh kekacauan, di mana dia merasa harus berjuang keras untuk mempertahankan ego dan harga dirinya sendiri. Seseorang yang dulu merasa paling unggul dan percaya diri dalam urusan cinta, kini mulai merasakan ketidaknyamanan dan ketidakseimbangan dalam pilihan hidupnya sendiri. Konflik ini tidak hanya menguji kekuatan dan kepercayaan dirinya, tetapi juga membuatnya menyadari bahwa segala yang dia bangun selama ini, termasuk citra dirinya yang kokoh dan sempurna, ternyata rapuh dan tidak kokoh sebagaimana yang dia kira. Ia mulai menyadari bahwa segala upaya mempertahankan ego dan citra dirinya sendiri tidak mampu menutupi kekosongan dan ketidakpuasan yang semakin menggerogoti hatinya, yang akhirnya memunculkan perasaan takut dan ketidakpastian yang mendalam. Two of Swords hadir sebagai simbol kebingungan dan kebuntuan yang semakin nyata dalam pikirannya dan perasaannya. Dia berada di titik di mana hati dan pikirannya saling berhadapan, tidak mampu menemukan jalan keluar dari situasi yang membingungkan ini. Keputusan untuk meninggalkanmu atau bersikap masa bodoh justru menjadi titik balik yang menyakitkan, menandai awal dari keterpurukan emosionalnya sendiri.
Dia mulai menyadari bahwa pilihan yang diambil, meskipun didasari oleh ego dan keangkuhan, justru memperkeruh keadaan dan membuka pintu bagi keraguan yang mendalam. Rasa ragu dan ketidakpastian mulai menyelimuti dirinya secara perlahan, menimbulkan pertanyaan besar dalam benaknya. Haruskah dia kembali padamu dan mengakui kekurangan dan kekhilafannya, atau tetap bertahan dalam egonya yang keras dan keras kepala? Kebingungan ini menyentuh inti keberadaannya, memaksa dia untuk menimbang kembali setiap langkah dan setiap keputusan yang pernah diambil, seolah-olah dia berada di sebuah persimpangan jalan yang tak berujung, tanpa tahu arah mana yang harus dipilih. Dalam kekalutan ini, dia merasa seolah-olah dunia berhenti sejenak, dan hanya ada dua pilihan yang harus diambil: kembali atau pergi, mengakui atau menutup mata, menyadari atau terus bersembunyi dalam kebohongan yang selama ini ia ciptakan. Namun, di tengah kekacauan dan keputusasaan ini, muncul sebuah sinar harapan saat Ace of Cups muncul sebagai simbol pencerahan emosional yang tak bisa lagi disangkal. Inilah momen di mana dia mulai menyadari bahwa perasaan terhadapmu bukanlah sekadar rasa penasaran sesaat, melainkan sesuatu yang mendalam dan tulus yang mulai tumbuh dari lapisan terdalam hatinya. Ada cinta yang mulai muncul meskipun terlambat, dari dasar hati terdalamnya, yang menyadari bahwa kamu adalah sosok yang pantas mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang sesungguhnya. Tetapi, semua itu datang terlambat, karena kamu telah bertransformasi menjadi seseorang yang jauh lebih dewasa dan mandiri. Queen of Pentacles. Kamu memancarkan energi penuh kasih, ketenangan, dan kestabilan, serta tahu bagaimana melindungi diri dari luka dan kejatuhan emosional. Kamu tidak lagi tergoyahkan oleh perhatian semu dan godaan duniawi, karena kamu telah belajar untuk menempatkan dirimu sebagai prioritas utama, menjaga jarak dari segala hal yang bisa merusak kedewasaan dan kestabilan emosionalmu. Lebih dari itu, kamu berkembang menjadi sosok Queen of Wands, memancarkan pesona yang memikat dan keberanian yang menginspirasi. Kamu penuh semangat, berani mengekspresikan diri, dan tidak takut untuk menunjukkan kekuatan serta keindahan dari dalam dirimu. Kehadiranmu kini memancarkan daya tarik yang sangat kuat dan magnetis, sehingga orang yang dulu meninggalkanmu tak mampu lagi melepaskan pandangannya darimu. Mereka merasa terpikat oleh aura kepercayaan diri dan pesona alami yang kamu miliki, yang semakin memperkuat posisi kamu sebagai sosok yang tak bisa dipermainkan dan tidak bisa diremehkan. Kamu bukan lagi orang yang mudah tergoda dan mudah dimanfaatkan. Kamu telah bangkit dari ketidakpastian dan perasaan rendah diri menjadi sosok yang penuh kekuatan dan keberanian. Kamu tahu nilai dirimu, dan kamu tidak akan membiarkan siapapun merendahkanmu lagi. Di saat yang sama, Page of Swords memperlihatkan bahwa dia kini terus memantau, mengintai, dan mencari tahu tentang kehidupanmu dari kejauhan. Ada rasa penasaran yang mendalam, keinginan untuk mengetahui perkembangan terbaru tentangmu, dan hasrat tersembunyi untuk memahami siapa kamu saat ini. Dia mungkin diam-diam mengikuti setiap langkah dan perubahan dalam hidupmu, mencoba mengumpulkan informasi yang bisa membantunya memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan dan pikirkan. Mungkin dia mengintai melalui media sosial, mengamati dari kejauhan, atau sekadar menyusun strategi diam-diam untuk mendapatkan perhatianmu kembali. Tapi di saat yang sama, kamu juga menyadari kehadirannya dari kejauhan. Kamu tahu bahwa dia masih ada dan memperhatikan, tetapi kamu tidak lagi terganggu oleh kehadiran diam-diam itu. Kamu telah membangun jarak emosional, memperkuat batas-batas diri, dan memilih untuk tidak terpengaruh oleh permainan atau godaan lama yang pernah dia lakukan. Kamu menyadari bahwa perhatian dan rasa ingin tahu, dia tidak lagi berpengaruh besar terhadapmu, karena kamu telah menemukan kedamaian dan kekuatan dalam dirimu sendiri. Kini, dia hadir sebagai King of Swords, berusaha tampil sebagai sosok dewasa, logis dan rasional. Dia mencoba menunjukkan sikap tegas dan kalem, menampilkan dirinya sebagai orang yang mampu mengendalikan keadaan dan berpikir jernih dalam setiap keputusan. Dia berusaha menutupi luka dan penyesalan yang mendalam di balik sikap dinginnya itu,
berusaha memperlihatkan bahwa dia adalah sosok yang mampu mengendalikan emosinya, bahwa dia telah belajar dari pengalaman dan tak lagi terjebak dalam permainan hati yang dulu sempat dilakukannya. Namun, di balik sikap dingin dan tegas itu, tersimpan luka, penyesalan, dan kerinduan yang mendalam. Ia mencoba menutupi semua perasaan itu dengan sikap yang tampak dingin dan tidak peduli. Tetapi hati kecilnya mulai lelah menahan semua emosi yang selama ini ia sembunyikan. Jika kamu memilih untuk tetap teguh pada energimu sendiri, tidak menurunkan frekuensimu demi memenuhi hasrat lamanya, maka semesta akan mengirimkan seseorang yang benar-benar seimbang, yang mampu menyatu dengan niat dan tindakanmu secara harmonis. Tapi, jika kamu masih menyimpan harapan dan tetap memelihara luka dan kepercayaan yang pernah terluka, bersiaplah menghadapi ujian emosional terakhir. Karena dia akan datang dengan banyak kata-kata indah, tetapi belum tentu semua perbuatannya akan sepadan dengan niat dan kata-katanya. Semesta sedang mengajarkanmu untuk mengenali nilai dirimu sendiri, dan memahami bahwa kamu layak mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekadar permainan dan ketidakpastian. Apakah kamu siap untuk membuka lembaran baru, menapaki jalan yang penuh harapan dan kedewasaan? Ataukah kamu akan menuntaskan bab lama ini dengan cara yang penuh keanggunan dan keikhlasan, meninggalkan luka dan penyesalan sebagai pelajaran berharga? Pada akhirnya, pilihan ada di tanganmu. Yang terpenting adalah, ingatlah bahwa kamu berhak mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan yang sejati, dan semesta akan selalu mendukung langkahmu jika kamu berani untuk memilih jalan yang benar dan sesuai hati nuranimu. Dia pernah memilih untuk menjauh dengan angkuh, dengan keyakinan bahwa cintamu bisa dengan mudah tergantikan, bahwa perasaan yang dulu pernah ada hanyalah sebuah permainan sementara yang tak akan pernah hilang dari benaknya. Dalam egonya yang besar dan penuh keangkuhan, ia merasa bahwa kamu akan tetap menunggu, tetap berharap, dan tetap membuka pintu hati selebar sebelumnya. Seolah-olah tidak ada yang akan berubah. Seolah-olah waktu dan jarak tidak akan mampu mengikis rasa dan keyakinan itu. Ia percaya bahwa cinta dan ketulusanmu akan bertahan, bahwa kamu adalah sosok yang setia dan sabar, yang akan terus menunggu di ambang harapan tanpa pernah kehilangan kepercayaan bahwa suatu saat dia akan kembali dan semuanya akan kembali seperti sedia kala. Tapi, waktu berjalan dan segala sesuatu yang diharapkannya ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Kehidupan dan kenyataan membuktikan bahwa harapan tanpa tindakan, tanpa keberanian, dan tanpa pengorbanan hanyalah ilusi yang akhirnya hancur oleh waktu dan jarak yang memisahkan. Kehadiran Page of Pentacles di awal kisah ini menggambarkan niat dan rasa ingin tahu yang perlahan tumbuh dalam dirinya, meskipun masih diselimuti oleh ketidakdewasaan dan kehati-hatian. Pada awalnya, dia mulai menoleh ke belakang, menatap bayanganmu dalam keheningan yang seringkali menyakitkan dan penuh dengan perasaan tidak pasti. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang dulu pernah membuatnya merasa lengkap, dan mulai menoleh kembali ke arahmu, meskipun niat ini belum cukup kuat untuk diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Di dalam hatinya muncul sebersit niat untuk kembali, untuk memperbaiki kesalahan dan menebus luka yang pernah dia buat. Tetapi niat ini belum disertai keberanian dan ketegasan untuk benar-benar melangkah dan memperbaiki semuanya. Ia masih terjebak dalam keraguan-raguan, takut akan penolakan, dan kekhawatiran bahwa segala usaha yang dilakukannya nanti akan sia-sia. Sehingga dia memilih untuk menunggu, menimbang, dan memperhitungkan setiap langkahnya dari kejauhan. Five of Wands menyuarakan konflik batin yang semakin keras dan intens dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa langkah yang dulu dianggap sebagai kemenangan dan keangkuhannya justru menjerumuskannya ke dalam pertarungan ego yang melelahkan dan penuh dengan ketegangan. Dalam perjuangannya mempertahankan citra dan harga diri, dia berhadapan dengan dunia yang penuh dengan kebisingan, kekacauan, dan energi negatif yang tak pernah ia temukan saat bersamamu. Hatinya mulai gelisah, jiwanya mencari-cari sesuatu yang dulu ia abaikan begitu saja, sesuatu yang sebenarnya sangat penting dan berharga, namun terabaikan karena terlalu asyik dengan egonya sendiri.
Ia merasa seolah-olah berada di tengah-tengah medan perang internal dan eksternal, berusaha mempertahankan apa yang tersisa dari kepercayaan dirinya. Sementara hati kecilnya berteriak dan meronta-ronta mengingat segala sesuatu yang pernah dia abaikan dan seharusnya dia jaga. Konflik ini menguji kekuatan dan kepercayaan dirinya, sekaligus memperlihatkan bahwa segala upaya mempertahankan ego dan citra diri yang tinggi tak mampu menutupi kekosongan dan ketidakpuasan yang semakin menggerogoti hati dan jiwanya, sehingga membuatnya merasa semakin terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Two of Swords muncul sebagai simbol dari kebingungan dan kebuntuan yang semakin nyata dalam dirinya. Dia kini berdiri di persimpangan jalan yang penuh keraguan, di mana hati dan pikirannya saling berhadapan, berusaha menentukan keputusan terbaik yang seharusnya diambil. Ia tahu bahwa waktu semakin tidak bersahabat, bahwa diam dan penundaan hanya akan memperkeruh keadaan dan memperpanjang luka yang selama ini terus menganga. Di satu sisi, dia ingin mengakui kesalahannya dan merendahkan egonya untuk kembali padamu, memperbaiki apa yang telah rusak. Di sisi lain, ketakutannya akan penolakan dan kenyataan bahwa kamu mungkin sudah terlalu jauh dan terlalu terluka membuatnya ragu dan terjebak dalam ketidakpastian yang menyakitkan. Ia tahu bahwa jika terus menunggu dan menahan diri, rasa sakit dan penyesalan akan semakin dalam, dan mungkin akan terlambat untuk memperbaiki semuanya. Tapi di sisi lain, ia takut bahwa jika melangkah dan mengungkapkan perasaannya, dia akan menghadapi kenyataan pahit bahwa pintu hatimu sudah tertutup rapat, bahwa kamu telah melangkah maju dan menutup bab lama ini dengan penuh keikhlasan dan kedewasaan. Ketika Ace of Cups muncul, inilah titik balik emosional yang sangat penting dan penuh makna dalam perjalanan ini. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadapmu bukanlah sekadar ilusi masa lalu, tetapi sebuah benih cinta sejati yang pernah ia abaikan dan seolah-olah terlupakan karena kebanggaannya sendiri. Ada rasa rindu yang begitu dalam, mengalir tanpa henti, dan tak mampu lagi dia bendung atau sembunyikan. Cinta itu masih hidup, meskipun terlambat dan penuh penyesalan, dan ia mulai memahami bahwa perasaan ini bukan sekadar keinginan sesaat, melainkan sebuah kekuatan yang mampu mengubah segalanya jika dia berani mengakui dan menanggung resikonya. Tetapi semua itu datang terlambat, karena kamu telah bertransformasi menjadi sosok yang jauh lebih dewasa dan mandiri, Queen of Pentacles, yang memancarkan energi stabilitas, kasih sayang, dan ketenangan. Kamu belajar mencintai dirimu sendiri, membangun duniamu sendiri, dan tidak lagi bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia dan lengkap. Kamu tahu nilai dirimu dan tidak akan lagi membiarkan dirimu tergoyahkan oleh godaan dan ketidakpastian yang dulu pernah menyakitimu. Lebih dari itu, kamu pun berkembang menjadi Queen of Wands, memancarkan pesona dan keberanian yang memikat hati siapa saja yang melihatnya. Kamu penuh semangat, percaya diri, dan tahu apa yang kamu inginkan. Kamu tidak lagi ragu untuk menunjukkan kekuatan dan keindahan dari dalam dirimu, dan kehadiranmu sekarang menjadi sumber inspirasi dan magnet yang tak terbantahkan. Kehadiranmu memancarkan aura kekuatan dan keberanian yang membuat dia merasa kecil di tengah bayang-bayang penyesalannya sendiri. Kamu bukan lagi sosok yang mudah tergoda dan gampang dimanfaatkan, melainkan seseorang yang telah bangkit dari ketidakpastian dan perasaan rendah diri menjadi pribadi yang penuh kekuatan, keberanian, dan kepercayaan diri. Kamu tahu nilai dirimu, dan kamu berhak mendapatkan yang terbaik, bukan sekadar permainan dan ketidakpastian seperti dulu. Sementara itu, Page of Swords memperlihatkan bahwa dia terus memantau dan mengamati dari kejauhan, mengikuti setiap langkahmu melalui media sosial, bertanya diam-diam kepada teman-temanmu, bahkan memimpikanmu di malam-malam panjangnya. Rasa penasaran dan keinginan untuk memahami siapa kamu saat ini semakin dalam, dan dia berusaha mengumpulkan semua informasi yang mungkin bisa membantunya memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan dan pikirkan. Mungkin dia diam-diam mengintai dari kejauhan, menunggu waktu yang tepat untuk mendekat lagi, atau sekadar ingin tahu sejauh mana kamu telah berubah. Tapi, di saat yang sama,
kamu juga menyadari kehadiran dan keberadaannya dari kejauhan itu. Kamu tahu bahwa dia masih ada dan memperhatikan, tetapi kamu tidak lagi terganggu oleh kehadiran diam-diam itu. Kamu telah menguatkan jarak emosional, mempertegas batas-batas dirimu, dan memilih untuk tidak lagi terjebak dalam permainan lama yang pernah dia lakukan. Kamu sadar bahwa perhatian dan rasa ingin tahunya tidak lagi memiliki kekuatan yang sama seperti dulu, karena kamu telah menemukan kedamaian dan kekuatan dalam dirimu sendiri. Kini, dia tampil sebagai King of Swords, sosok yang mencoba menunjukkan bahwa dia telah dewasa, berpikir logis, dan mampu mengendalikan emosinya. Ia berusaha menunjukkan sikap tegas dan kalem, mengendalikan segala perasaan yang selama ini mungkin tersimpan di balik tatapan dinginnya. Ia mencoba memperlihatkan bahwa dia mampu berpikir jernih, menata ulang strateginya, dan tidak lagi terjebak dalam permainan hati yang dulu pernah dia lakukan. Tapi, di balik semua sikap dingin dan tegas itu, tersimpan luka yang belum sembuh, keinginan yang belum diungkapkan, dan kerinduan yang terus membara, meskipun ia berusaha menyembunyikannya di balik wajah yang tampak dingin dan penuh kendali. Ia berusaha menutupi semua itu agar terlihat kuat dan tidak rapuh di mata dunia, tetapi hati kecilnya terus meronta dan merindukan kehadiranmu, meskipun ia tak berani mengakui secara langsung. Jadi, apakah dia benar-benar menyesal dan ingin kembali dengan niat yang serius? Jawabannya, ya, ia menyesal. Tapi keseriusannya masih berproses, masih dalam tahap pencarian dan pembelajaran. Ia ingin kembali, tetapi belum sepenuhnya tahu bagaimana caranya mencintai dengan benar, bagaimana mengatasi rasa takut dan keraguan yang selama ini menghambat langkahnya. Cintanya tulus, tetapi belum cukup dewasa untuk benar-benar menjalani hubungan yang penuh tanggung jawab dan kedewasaan. Keinginannya besar, tetapi keberaniannya masih kecil dan rapuh. Ia berharap pintu itu masih terbuka, bahwa kamu masih menyimpan secercah harapan dan rasa yang tersisa, tetapi juga takut akan kenyataan bahwa kamu telah menutupnya rapat-rapat dan tidak kamu akan membukanya lagi. Jika kamu masih menyisakan ruang dalam hatimu, mungkin hubungan ini bisa menjadi ladang penyembuhan dan rekonstruksi yang mendalam. Jika dan hanya jika dia benar-benar mau belajar, berubah, dan memperbaiki dirinya sendiri. Tapi jika energi dalam dirimu telah naik ke frekuensi yang lebih tinggi, dan kamu sudah beranjak menuju kedewasaan dan kebebasan emosional, maka semesta tak akan menahanmu untuk bertemu dengan cinta yang lebih pantas, lebih stabil, dan lebih seimbang. Karena cinta sejati tak akan datang melalui permainan dan ketidakpastian, melainkan melalui keberanian untuk bertanggung jawab atas hati yang pernah disakiti dan menyalakan kembali api harapan yang sempat padam. Semoga kamu berani memilih jalan yang benar, yang sesuai dengan hati nuranimu, dan ingat bahwa kamu berhak mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian sejati, yang tidak bisa lagi tergantung pada permainan dan ego yang semu. Semesta selalu mendukung setiap langkahmu, selama kamu berani mengakui dan menempuh jalan yang penuh kejujuran dan keberanian itu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.